Pada video ini, saya akan menjelaskan 4 hal yang dibutuhkan untuk membuktikan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga bagaimana surveyor melakukan pembinaan serta menilai di dalam survei. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah regulasi dan bukti pelaksanaan K3. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Yang ketiga, imunisasi bagi pegawai. Dan yang keempat, konseling atau tindak lanjut bila ada kejadian K3. Bagaimana cara menilai pembuktiannya? Kita ikuti video berikut ini. Pada elemen penilaian yang pertama disebutkan, program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi, ditandai dengan huruf R, D, dan W. Untuk regulasi yang diharapkan adalah adanya program yang biasanya ditandai dengan bentuk kerangka acuan kegiatan atau KAK. Jadi di sini yang diminta adalah dari surveyor pasti akan meminta KAK K3, KAK keselamatan dan kesehatan kerja. Seharusnya di dalam KAK ini sudah dapat memperlihatkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan kesejahteraan atau well-being dari pegawai-pegawainya. Misalnya, manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan, kepuasan kerja, dan pencegahan penyakit akibat kerja. Beberapa hal di sini memang masih buram ya, tanda tanya. Tapi tentu saja harus diterjemahkan menjadi bentuk kegiatan. Misalnya manajemen stres mungkin dengan bentuk olahraga ringan bersama pada hari Jumat, dan bentuk-bentuk koordinasi dengan koordinator pelayanan baik UKM maupun UKP. Dan juga seharusnya bisa memperlihatkan 3 hal utama yang menjadi kegiatan K3 dalam kriteria ini. Antara lain adalah yang satu adalah pemeriksaan kesehatan berkala, yang kedua adalah imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko layanan, dan bila terjadi sesuatu atau terpapar infeksi, kekerasan, dan cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjut yang sesuai. Yang perlu diperlihatkan dalam kerangka acuan ini setidaknya kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan. Pemeriksaan dan imunisasi bisa dibuatkan jadwal, tapi konseling atau tindak lanjutnya hanya bila terjadi. Karena itu yang dipentingkan di sini adalah bagaimana mencegah terjadinya. Sampai bagian ini tidak mungkin bagian kepegawaian dari 1.3 ini kan di bagian kepegawaian ya, hanya bekerja sendirian. Karena ada bagian kekerasan yang dikelola oleh MFK, ada bagian pencegahan infeksi yang dikelola oleh PPI, dan lain-lain sesuai dengan pelayanan di bagian lain tersebut. Jadi kegiatan penanganan harusnya terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Proses penyusunan program dilakukan bersama dan terkoordinasi dengan para penanggung jawab dan koordinator yang membawahi urusan tersebut. Demikian pula proses pelaksanaannya. Untuk dokumen yang diharapkan ada yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan puskesmas, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawainya. Misalnya, untuk kegiatan yang dikaitkan bersama-sama dengan olahraga tadi, harusnya ada rekam kegiatan olahraga. Untuk pertemuan-pertemuan, ada rekam kegiatan pertemuan yang mungkin non-formal. Ada hasil monitoring beban kerja, ada tindak lanjutnya, dan lainnya. Serta tentu saja untuk 3 hal yang ada pada EP selanjutnya juga dibuktikan. Sebelum sampai di sana, Puskesmas juga diminta untuk menyampaikan evaluasi dari kegiatan K3 secara keseluruhan ya. Surveyor bisa mencari kegiatan evaluasinya dan matrik hasil melaksanakan kegiatan evaluasinya. Lagi-lagi dalam melaksanakan evaluasi kegiatan di sini kita hanya membutuhkan evaluasi yang sederhana saja, melihat apa yang dievaluasi, hasil dari kegiatan-kegiatan K3, dan pembahasan atau penyebab bila ada kekurangan, dan RTL untuk perbaikan. Pelaksanaan evaluasi bisa dilaksanakan periodik, melihat kepada hasil penyelenggaraan K3 pada periode sebelumnya, misalnya 6 bulanan. Perbaikan dilakukan pada periode berikutnya. Selanjutnya, pada elemen penilaian yang kedua disebutkan dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai tersebut sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, ditandai dengan huruf D dan W. Yang dimaksud dengan program yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas adalah KAK pada EP1 tadi. Jadi tidak perlu ada beberapa KAK, hanya satu yang di atas tadi tersedia di dalamnya ada jadwal untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berkala. Untuk dokumen rekam kegiatan adalah adanya penjadwalan pemeriksaan
berkala yang dilakukan oleh pada pegawai puskesmas. Pada pelayanan UKM PPTM misalnya, ada pembuatan posbindu perkantoran. Puskesmas haruslah nomor 1 untuk membentuk posbindu ini dan bisa rutin melaksanakan kegiatan pengukuran faktor risiko PTM. Ini contoh yang paling mudah yang juga membutuhkan integrasi antara para koordinator dan pelaksana. Jadwal pemeriksaan bisa dibuat dan dokumen pelaksanaan bisa berupa penyampaian foto-foto kegiatan pada saat pelaksanaan kegiatan posbindu atau kegiatan pemeriksaan kesehatan lainnya. Selanjutnya di EP ke-3 disebutkan bahwa ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan ditandai dengan huruf D dan W. Program tetap sama, yaitu KAK yang di EP1. Sedangkan kegiatannya bisa didokumentasikan dengan bentuk foto-foto pelaksanaan imunisasi pegawai atau bentuk laporan. Pembuktian pada EP ini mirip dengan apa yang ada pada EP2. Jadi ada jadwal dan kemudian ada pelaksanaan, bukti rekam pelaksanaan. Dan kemudian pada elemen penilaian yang keempat disebutkan dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. Juga ditandai dengan huruf D dan W. Untuk dokumen yang diharapkan ada, pada saat terjadi KTD atau kejadian tidak diharapkan pada pegawai sebagaimana dicontohkan adanya paparan infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, maka diharapkan proses pencatatan setidaknya terlaksana. Proses penanganan juga harusnya terlaksana. Keduanya bisa ditandai dengan format laporan yang terisi sehingga pegawai benar-benar terlindung. Berarti memang harus ada format laporan. Bentuk kegiatan bisa berupa rekam penanganan paparan infeksi, rekam pelaksanaan konseling bila terjadi paparan misalnya HIV atau virus hepatitis B. Kemudian kita masuk pada wawancara. W. Pemahaman yang diharapkan ditemukan dalam wawancara secara umum adalah sebagai berikut. Pelaksana kepegawaian memiliki gambaran bagaimana perencanaan kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai di puskesmas, termasuk pemeriksaan dan imunisasi. Pada saat terjadi kejadian tidak diharapkan, maka ada mekanisme yang bisa terselenggara untuk melindungi atau menata laksana kejadian tersebut. Kalau ada pemahaman ini, maka wawancara berarti mendapatkan nilai penuh. Pembinaan dari surveyor, regulasi yang diperlukan adalah kerangka acuan. Kegiatan di dalamnya seharusnya tidak hanya ada 3 seperti yang digambarkan dalam EP berikutnya, tapi komprehensif melindungi pegawai sampai dengan kegiatan promosi seperti yang dicontohkan tadi. Permenkes 52 tahun 2018 memang cukup luas. Bukan hanya K3 yang berlindung di dalamnya, akan tetapi juga MFK termasuk yang didasari oleh PMK ini. Keselamatan di sini bisa dihubungkan karena MFK juga meliputi keselamatan pada pegawai. Surveyor bisa melihat hubungan antara K3 yang dilaksanakan oleh bagian kepegawaian dan MFK yang dilaksanakan oleh PJBPP dan memberikan masukan pada keduanya. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, dan perlindungan dari KTD, infeksi, kekerasan, dan cedera dipastikan bisa terlaksana dan terdokumentasi dengan baik. Penilaian dalam survei atau self-assessment bila ini dikerjakan oleh puskesmas bisa sebagai berikut. Pada EP1 ada 3 yang harus dipenuhi. Kerangka acuan, itu 1. 2, ditambah dengan bukti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan 3, tersedianya evaluasi. Maka kalau ada ketiganya, kita bisa berikan nilai penuh. EP kedua, bila ada jadwal dan bukti pemeriksaan berkala, maka bisa diberikan nilai penuh. EP3, bila kegiatan imunisasi untuk pegawai puskesmas, terutama yang berisiko, bisa dibuktikan, maka bisa diberikan nilai penuh. Dan terakhir di EP4, bila terjadi KTD dan dilaksanakan konseling atau TL, dibuktikan dengan laporan, maka bisa diberikan nilai penuh. Demikianlah K3, seluruh video instrumen akreditasi saya masukkan dalam playlist yang ini bisa digunakan oleh surveyor dalam survei atau untuk teman-teman puskesmas melaksanakan self-assessment. Silakan diklik dan gunakan tiap video untuk melihat bagaimana tiap kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.